Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di sini Kak Ratna ingin menemani adik-adik belajar selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan belajar mengenai hemat energi. Tahukah kalian bahwa sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Yuk kita bahas satu persatu. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak pernah habis, karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat serta persediaannya yang melimpah. Contohnya adalah energi air. Energi air ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air menggunakan kincir air. Kincir air biasanya terdapat pada aliran sungai yang deras, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah energi matahari. Energi matahari ini dapat digunakan untuk membuat panel surya. Cahaya matahari akan diserap dan ditampung ke dalam sebuah baterai yang nantinya akan menghasilkan listrik di rumah kita. Kemudian ada energi angin. Sumber energi yang satu ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya untuk menggerakkan kapal layar dan menggerakkan mesin untuk memproduksi listrik, yaitu dengan membuat kincir angin. Selanjutnya, kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ketersediaan sumber energi ini sangat terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai jutaan tahun. Sedangkan proses eksploitasinya dilakukan secara besar-besaran, sehingga ketersediaan sumber energi tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara drastis. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi dapat ditemukan di bawah perut bumi dengan kedalaman 500 hingga 3000 meter, bahkan lebih dari itu. Untuk itu, minyak bumi ini harus dipompa keluar dan dialirkan ke instalasi penyulingan minyak untuk diproses lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar, seperti bensin, solar, minyak tanah, dan sebagainya. Yang kedua, ada gas bumi. Gas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan bahan bakar gas. Selain itu, gas bumi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang kita gunakan saat hendak memasak. Yang ketiga, ada batu bara. Batu bara berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur selama berjuta-juta tahun. Setelah melalui proses yang panjang dan tertimbun di dalam tanah, bangkai tersebut akan berubah menjadi batu. Pengambilan batu dari dalam bumi dilakukan dengan cara penambangan. Selanjutnya, batu bara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Ketersediaan sumber energi tersebut sangatlah terbatas dan jumlahnya semakin sedikit. Oleh karena itu, yuk kita lakukan gerakan hemat energi. Dengan cara 1. Nyalakan lampu sesuai kebutuhan. Yang kedua, segera matikan alat elektronik setelah selesai digunakan. Alat elektronik ini seperti TV, kipas angin, laptop, dan sebagainya. Yang ketiga, gunakanlah air secukupnya. Jangan dihambur-hamburkan. Yang keempat, biasakanlah untuk berjalan kaki jika kita melakukan perjalanan jarak dekat. Yang terakhir, lebih baik gunakanlah transportasi umum
jika kita melakukan perjalanan jarak jauh. Yuk segera lakukan gerakan hemat energi untuk menjaga ketersediaan sumber energi yang ada di bumi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah adik-adik, cukup sekian pembelajaran mengenai hemat energi. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat bermanfaat. Salam hemat energi.